Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Wening Nanggoro Ratri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematika semester 7. Nah, di video kali ini aku akan membahas salah satu mata kuliah namanya Berpikir Matematika Tingkat Tinggi yang diampu oleh Bapak Subhan Aziz. Nah, selamat datang semua di video aku yang kesekian kalinya. Nah, video ini aku akan membahas terkait soal-soal KSN Matematika pada jenjang SMA. Nah, kalau misalnya kita ngebahas soal KSN, teman-teman ada yang tahu nggak sih KSN itu apa? Ya, KSN itu adalah kompetisi sains nasional. Jadi ini tuh berbasis nasional ya teman-teman. Jadi biasanya kalau misalkan kita ngomongin soal KSN, itu berkaitan sama Olimpiade. Nah, kalau misalkan kriteria soalnya tuh kayak gimana sih? Ya, bisa jadi dan memang dia itu soal-soal hots. Nah, supaya teman-teman tahu nih gambaran soal-soal Olimpiade yang teman-teman mungkin belum pernah lihat atau familiar sama soal-soalnya, teman-teman bisa simak videonya. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan ataupun komentar terkait videonya, boleh komentar di kolom komentar. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, supaya teman-teman makin semangat dalam mencari ilmu dan mensyiarkan ke teman-teman yang lain, ini ada kayak kalimat ya, kata-kata inspiratif dari Sufyan bin Uyainah. Katanya, tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian mendengarkannya. Kemudian menyebarkannya. Jadi teman-teman semua nggak hanya dengerin aku, menyimak aku dan diem, dan kayak mencatat itu tuh mungkin hal yang kayak rata-rata orang bakal ngelakuin itu nggak sih gitu. Tapi hal yang luar biasa adalah ketika kamu bisa berbagi sama teman-teman yang lain, kamu ngajarin meskipun kayaknya di sekolah belum pernah ketemu, kamu ajarin aja kayak, kamu tau gak sih, aku tuh habis belajar di sini, kamu tau nggak ini tuh perhitungan ini kayak gimana gitu. Seenggaknya kan tahu beberapa soal KSN, belajar bareng itu kayak bakal jadi sesuatu yang happening gitu loh. Nah, terus mutualisme ya, jadi kayak kamu mengamalkan semua ilmunya ya berarti kayak gimana, kayak mutualisme gitu loh teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, misalkan A, B, C adalah segitiga bilangan berbeda. Misalkan A, B, C adalah tiga bilangan berbeda. Jika ketiga bilangan tersebut merupakan bilangan asli satu digit, maka jumlah terbesar dari akar-akar persamaan X dikurang A, X dikurang B ditambah X dikurang D, X dikurang C sama dengan 0 yang mungkin adalah. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Ini adalah akar persamaan ya yang ada di soal tadi, ya kan? X dikurang A, X dikurang B ditambah X dikurang D, X dikurang C sama dengan 0. Nah, ini kita kali pelannya aja, X antara X, kemudian X antara B, kemudian min A dikali X, kemudian min B dikali min A dikali min B. Begitupun begitu kan sebelahnya ini bukan sisi kiri atau sisi kanan ya, karena ini posisinya masih di sisi kiri. Begitupun perhitungan di sampingnya juga nih, X dikali X, kemudian X dikali min C, kemudian min B dikali X, dan min B dikali min C. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. X kuadrat dikurang kurung buka A ditambah B tutup kurung X ditambah AB ditambah X kuadrat dikurang buka kurung B ditambah C tutup kurung X ditambah BC. Bisa nggak sih Kak kalau misalkan ditulisnya kayak AX
terus BX bisa-bisa aja, tapi ini kan bentuk efisien aja ya teman-teman. Ini sebenarnya optional, kalau misalkan kamu mau nulis langsung X bisa juga, cuman kayak lebih efisien aja gitu. Nah, dari perhitungan di sini ini kan ibaratnya udah kita hitung pelangi. Nah, ini hasil dari hitung pelanginya ya kan, hitungan faktornya. Dulu bagian yang kecualikan tadi. Nah, ini kan hasil dari perhitungan yang di atas ya kan. Nah, sekarang kita jumlahin. Nah, kalau misalnya dijumlahin hasilnya segini teman-teman. Kenapa X kok bisa jadi 2? Karena ini kan ada X kuadrat, terus ini juga ada X kuadrat. Jadi X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah jadi 2X kuadrat. Beda kalau misalkan dikali. Kalau misalnya dikali berarti pangkatnya itu ditambah. Jadi X itu tetap X aja, tapi pangkatnya nambah. Jadi 2 tambah 2 berarti X4 gitu. Ini perbedaan antara dikali dan dijumlah ya. Oke, kemudian kita jumlah kemudian hasil dari perhitungan di atas menghasilkan perhitungan seperti ini. 2X kuadrat dikurang buka kurung A ditambah 2B ditambah C tutup kurung X ditambah AB plus BC kurung sama dengan 0. Nah, sehingga jika akar-akar dari persamaan kuadrat ini 2X ini ya 2X kuadrat dan seterusnya adalah X1 dan X2, maka dengan rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat diperoleh. Jadi ini rumus akar-akar persamaan kuadrat. Ini maaf ya, pulpennya dan touchpennya itu kurang bagus. Nah, jadi gimana nih rumusnya? X1 ditambah X2 sama dengan A ditambah 2B ditambah C per 2. Nah, di sini perhatikan juga bahwa A, B, C adalah 3. Ya kan tadi clue-nya udah disebutin di soal. Jadi, kita itu makanya 3 bilangan 1 digit itu dari bilangan bulat ya kalau nggak salah. Oh, bilangan asli, dari bilangan asli. Terus sehingga A ditambah 2B ditambah C akan maksimum apabila B adalah bilangan terbesar dan AC masing-masing dipilih bilangan 1 digit berurutan yang lebih kecil dari B. Nah, jadi bilangan terbesar kan cuma 1 digit nih. Bilangan terbesar berarti kan antara 1 sampai 9. Yang paling terbesar itu kan 9. Nah, berarti nilai 9 itu untuk B. Nah, kemudian untuk A dan C itu ngikutin aja berurutan. Jadi masuknya ke 8 dan 7. Nah, 8 sama 7 ini boleh diambil A atau diambil C. Jadi misalkan 8 nih. 8 aku taruh ke C aja deh, kemudian 7 aku taruh ke A aja, itu juga bisa karena hasilnya sama. Nah, sehingga kalau misalnya kita masukin nih angka-angkanya, jadi nilai A itu kan tadi misalkan 8 ya. Kemudian ditambah, jangan lupa dikali 2 kemudian kita bagi 2. Nah, gini angka-angkanya kita masukin. Bisa nggak kalau misalkan gini teman-teman, jadi tuh ini kita totalin dulu hasilnya. 18, 32, ya oke. Jadi hasilnya 33. Udah ada kan ya di atas tuh 33 per 2. Nah, atau sama dengan 16,5. Nah, sekarang kita lanjut soal kedua.
diberikan satu koin yang tidak seimbang. Bila koin tersebut ditos satu kali, peluang muncul angka adalah 1/4. Jika ditos n, jadi kita nggak tahu nih ditos berapa kali, peluang muncul tepat 2 angka sama dengan peluang muncul tepat 3 angka. Nah, nilai n-nya itu berapa? Nah, pada soal ini kita tuh harus menggunakan rumus kombinasi dan permutasi. Jadi kalau misalnya lupa-lupa boleh buka bukunya gimana cara ngitung kombinasi sama permutasi biar nggak bingung gitu. Nah, perhatikan dengan menggunakan konsep distribusi binomial, misalkan P-nya itu peluang kejadian yang muncul angka, kemudian maka P kan tadi sempat disinggung ya, P/4 dan 1 dikurang P. Nah, P-nya ini apa ya? P-nya itu kan 1/4, berarti 1 dikurang 1/4 ya, hasilnya 3/4. Jadi hasilnya itu 3/4. Nah, 3/4 ini untuk 1 min P gitu ya. Nah, apabila satu koin ditos n kali, maka peluang muncul tepat 2 angka sama dengan peluang muncul tepat 3 angka dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi kan pernyataan itu ada yang muncul tepat 2 angka sama dengan muncul tepat 3 angka, kita garis bawahi. Yang pertama berarti P dalam kurung X sama dengan 2, dan di sisi sebelah kanan ada P dalam kurung X sama dengan 3. Nah, di sini kita menggunakan rumus kombinasi dan permutasi. Untuk n-nya sendiri, kita kan masih mau mencari tahu. Kita kan nggak tahu n-nya itu jumlahnya berapa. Di sini kita mau cari tahu n-nya, gitu kan? Nah, kita kalau misalnya menggunakan rumus kombinasi adalah sebagai berikut ya teman-teman. Jadi n kemudian per n dikurang 2 faktorial masih aku juga lupa, maaf ya. Ini namanya apa aku lupa. Boleh komen kalau misalkan teman-teman tahu, karena emang aku lupa. Oke, kemudian perhitungannya seperti ini. Kalau dijabarin, ya kan? Sehingga menghasilkan 3/2 sama dengan n dikurang 2/6. Hasilnya final, jadi kita dapat n itu sama dengan 11. Jadi nilai n yang memenuhi adalah 11. Kemudian kita lanjut soal nomor 3. Misalkan fx sama dengan 3 dalam kurung x dikurang 1 dalam kurung x dikurang 2/2 ditambah dalam kurung x dikurang 2 dalam kurung x dikurang 3/2 dikurang 2 dalam kurung x dikurang 1 dalam kurung x dikurang 3. Nilai dari F20 adalah, jadi kita mau mencari tahu F20. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mencari F20. Nah, seperti yang kita tahu ya, kita sebenarnya kayak tinggal masukin aja angka-angkanya. Jadi kan di sini kan udah diketahuin fungsinya ya kan. Terus udah diketahuin ini persamaannya menggunakan persamaan yang ini, ya kan. Nah, terus kita udah dikasih tahu juga clue-nya kalau misalnya kita mau mencari nilai F20. Nah, berarti nggak usah lama-lama. Dari persamaan tadi nilai X-nya itu kita ganti. Jadi 20 ya, dan seterusnya untuk mengganti dan seterusnya ya. Jadi kita masukin X-nya gitu. Nah, setelah dijumlah fx itu berarti kan 20 kurang 1 sama dengan 19, kemudian 20 kurang 2 18. Ini teman-teman yang maksud aku ini, ya kan? Ini kan udah hasil yang udah dikurang-kurangin, ya kan? Nah, setelah kita udah tahu jumlah pengurangannya, kemudian kita hitung aja. Kita totalin semuanya.
dari 3 kali 19 dikali 18 bagi 2 ditambah 18 kali 17 bagi 2 kemudian dikurang 2 kali 9 kali 17. Nah hasilnya itu 20 teman-teman, begitu. Nah kalau untuk perhitungannya, kalau misalnya teman-teman ngerasa kurang tepat boleh dicoba gitu. Jadi kalau misalnya aku salah, kamu bisa komen. Jadi kan aku tahu kalau misal, oh ternyata bagian ini aku salah. Jadi intinya di sini aku nggak cuma ngajarin kalian, tapi aku juga belajar. Dan kalian nggak cuma belajar, tapi kalian juga bisa kayak ngasih tahu dan ngajarin aku juga gitu. Nah sekarang kita masuk soal yang keempat. Pak Budi memiliki sawah berbentuk L. Jika diketahui sawahnya Pak Budi hanya memiliki sisi yang panjang 5 meter dan 10 meter dan semua sudut sawahnya tikus-tiku, luas sawah Pak Budi adalah titik-titik M persegi. Nah ini adalah bentuk dari sawah Pak Budi, kan bilangnya L, liter L gitu kan ya berarti. Nah terus kita lihat dulu di soalnya. Nah, terus memiliki sisi yang panjang 5 sama 10. Nah, kemungkinannya berarti gini kan ya teman-teman, ada yang persegi. Jadi ada bagian yang persegi panjang, di mana nanti persegi panjangnya juga bakal kepotongnya sama garis yang ini. Sebenarnya bukan kepotong ya, karena kan bentuknya ibaratnya nih, kalau misalnya kita gambar L dulu deh. L yang ada isinya. Ini kita gambar kayak gini dulu deh, maaf ya ini gambarnya mencong-mencong banget kan sebenarnya ujung-ujungnya ya sama-sama aja sih. Ini misalkan sama ya kayak gambar ini, cuman kan ini terlalu panjang nih aku ngebuatnya. Aku jadi segini deh misalkan ya, ntar aku harus tuh kita gambar baru aja. Oke, misalnya aku mau gambar liter L, kemudian kita kasih ruang di liter L ini. Nah, beginilah bentuknya. Ya kan, misalkan ini udah gambarnya, misalkan ini udah benar gitu kan. Nah, bagian yang panjang di sini, ini bagian panjang ini ya yang aku coret itu nilainya 10 ya kan? Tadi kan nilainya ada 10 dan 5. Nah ini juga nih bagian yang panjang ini yang paling bawah itu nilainya juga 10. Nah untuk nilai yang pendek-pendek itu nilainya 5. Nah berarti kalau misalnya kita udah dikasih tahu sisinya, misalnya bunyinya sisi ini kan, nih di sini kan bunyinya langsung sisi. Nah kalau misalnya kita otomatis ya, jadi gini, kalau misalnya bunyinya bilang sisi, berarti kita bakal tahu nih, oh berarti ini tuh bentuknya persegi. Kalau misalnya dia bilang dengan panjang, dengan lebar, berarti oh ada gambar nih, berarti dia itu persegi panjang. Nah sekarang karena kita udah tahu, kalau misalkan kita udah tahu clue-cluenya dan kita udah gambar, berarti tinggal kita masukin aja nih, luas sama dengan 3 kali luas persegi. Kenapa ada 3? Ya karena kolomnya ada 3, 1, 2, 3 deh, ya kan? Gak mungkin kan setiap kolom kamu hitung satu-satu, ujung-ujungnya bakal sama aja dan gak gitu efisien kan. Jadi mending langsung 3 kali luas persegi aja. Nah luas perseginya itu kan 5 kali 5 ya, berarti 5 kali 5 25, tinggal kita kali 3 aja, 3 kali 25. Nah hasilnya sama dengan 75. Ini kecoret-coret banget sih. Sekarang kita lanjut soal yang terakhir. Nah soal yang terakhir diketahui A, B, C bilangan real positif di mana A tambah B tambah C sama dengan 16 dan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 160. Maka nilai terbesar dari A, B, C adalah, nah pertama ini adalah ini sudah diketahui di dalam soal ya teman-teman. Nah, kemudian kita hitung perhitungannya, 2AB sama dengan AB
sama dengan dalam kurung A ditambah B pangkat 2 dikurang dalam kurung A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, di sini AB-nya itu kan udah diketahui ya. Nih, AB-nya itu nilainya 16 kurang 6. Nah, kita taruh aja nih di bawah. 16 kurang 6. 16 kurang C, 16 kurang C ya. Pangkat 2. Jangan mengubah apapun, kita cukup masukin dulu untuk sekarang. Nah, setelah kita masukin, kemudian kita bukan dikali pelangi. Jadi kan yang 16 kurang C ini kan bentuknya akar ya. Jadi kita kali-kali dulu. Kayak 16 pangkat 2, kemudian 2 kali 6 dikali min C. Kayak gitu. Udah tahu kan kayak rumus ini loh. Namanya kayak rumus SCTV gitu ya. Kalau namanya mah begitu. Misalkan begini nih. Misalkan aja ini mah ya 1 ditambah 1. Ini kalau misalkan waktu dulu saya belajar sih ini namanya rumus SCTV gitu. Terus ini nanti kesini ya kan, terus ini nanti kesini gitu. Kenapa saya kurang tahu sih disebut rumus SCTV kenapa, mungkin karena bentuknya matahari atau gimana sih. Pokoknya intinya cara colokannya ya kayak gitu, katanya sih kayak membentuk lambang SCTV gitu lah ya. Saya kurang ngerti sih, tapi kurang lebih ya perhitungannya seperti itu. Pasti teman-teman ngerti kan? Jadi hapus dulu. Nah, kemudian setelah kita hitung faktornya menghasilkan ini tetap nih di sebelah sini masih 2AB. Nah, kemudian faktor di atas itu udah kita hitung menghasilkan 2C kuadrat dikurang 32C ditambah 96. Nah, kemudian di atas ini kan masih ada 2AB. Nah, di bawah ini kenapa kok 2-nya nggak ada? Karena udah kenapa ini udah nggak ada gitu, karena ya udah dibagi 2 gitu, udah dibagi 2 gitu di atas. Sorry, ini harusnya dibagi 2-nya di atas ya, jadi pas di bawahnya ini ya udah nggak ada bagi 2-nya lagi gitu. Nah, kemudian di bawah ini kenapa kok tiba-tiba jadi ABC? Iya, karena di atas ini dia itu dikali C. Nah, ini misalkan C-nya deh, ini C-nya. Nah, kalau misalnya dikali C, jadinya ABC sama dengan C-nya kuadratnya nambah. Ya, jadi C pangkat 3 dikurang 16C kuadrat ditambah 48C. Nah, agar didapat nilai maksimum pada turunan pertama itu harus sama dengan 0. Jadi 3C kuadrat. Kenapa sih kok tiba-tiba jadi 3C kuadrat? Iya, ini tuh diturunin angkanya. Jadi yang sebelumnya segini nih. Sebelumnya angkanya C pangkat 3, terus 16C pangkat 2, dan 48C pangkat 1. Jadi diturunin kayak begini. Jadi 3C pangkat 2, kemudian 32C ditambah 48. Nah, kenapa ini jadi 16 jadi 32C? Karena ya 2 dikali 16. Pokoknya kalau misalkan akarnya turun sih kayak gitu ya. Nah, kemudian kita masukin nih angkanya C sama dengan 16 plus minus 4 akar 7 dibagi 3. Nah, kalau misalkan kita menggunakan rumus yang kan ini plus minus ya, jadi tuh kita bisa pakai angka plus dan bisa pakai angka minus. Nah, untuk di sini kalau misalnya kita pakai yang plus, di sini kan tadinya plus ya. Nah, itu hasilnya ABC-nya itu kurang dari 0. Nah, kalau di sini kan peraturannya nggak boleh kurang dari 0. Minimal mungkin harus sama dengan 0 atau lebih dari 0 gitu kali ya. Nah, kemudian kita coba perhitungan yang satu lagi kan yang minus belum kita hitung.
Nah, kalau misalnya kita menggunakan yang perhitungan C, 16, C sama dengan 16 dikurang 4 akar 7 bagi 3, itu ketemu hasilnya. Sekian, jadi ABC sama dengan 128 dibagi 27 dalam kurung 7 akar 7 dikurang 10. Nah, ini hasilnya kurang lebih ini, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dari soal KSN. Nah, kalau misalkan kalian ada request soal, kalau misalkan kalian juga mau nanya soal, boleh komentar di bawah. Jangan lupa komentar yang benar ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.